Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa umur umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pendek dari usia umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya usia Nabi Nuh alaihi salam, ia diberi oleh Allah usia yang sangat panjang, yaitu kurang lebih 950 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkisar antara 63 tahun. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kelebihan dari umat-umat yang terdahulu, yang mana amal kebaikan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah lipat gandakan. Allah lebihkan tersebut diantaranya dengan waktu, seperti bulan Ramadan, atau Allah berikan kelebihan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di tempat-tempat tertentu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan, yaitu bulan rahmat, bulan mawasimil khair, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai kaum muslimin menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita mempersiapkan segalanya, hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Tapi jangan lupa, di antara persiapan yang mesti kita persiapkan sebaik mungkin adalah kita mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Jangan sampai dengan datangnya bulan Ramadan kita luput dari kebaikan yang Allah sediakan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dengan datangnya bulan Ramadan kita melakukan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan oleh orang yang saum bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan saum Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita kali ini seputar 6 poin. Yang pertama, pengertian saum Ramadan. Yang kedua, dalil perintah saum Ramadan. Yang ketiga, kapan diperintahkan saum Ramadan. Yang keempat, fase perintah saum Ramadan. Yang kelima, dengan apa ditetapkannya saum Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama tentang pengertian saum. Saum atau siyam adalah asal kata dari soma yasumu, sauman atau siyaman, yang orang-orang Asia pada umumnya, terutama negeri kita Indonesia, menyebutnya dengan puasa. Secara bahasa artinya adalah menahan dari sesuatu.
dan menurut istilah adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi ma'aniyati ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan saum, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembatal saum dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, membatalkan saum dan mewajibkan qada. Yang kedua, membatalkan saum yang mewajibkan qada dan kafarat. Yang pertama, yang mewajibkan qada saja, yaitu makan yang disengaja, minum yang disengaja. Yang ketiga, muntah dengan disengaja. Yang keempat, haid. Yang kelima, nifas. Yang keenam, mengeluarkan sperma dengan disengaja. Yang ketujuh, berniat untuk membatalkan saum. Dan yang kedelapan adalah murtad atau keluar dari Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terbitnya fajar shadiq, yang mana fajar shadiq ini adalah fajar yang kedua kali muncul setelah pertama munculnya fajar kadzib. Dengan munculnya fajar shadiq ini, ia memiliki hukum, diantaranya berakhirnya waktu salat malam seperti qiyamul lail, witir. Maka dengan munculnya fajar shadiq berakhir waktu salat malam, dan juga dengan munculnya fajar shadiq wajib menahan bagi orang yang saum, dan pula mulai masuknya waktu salat subuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang niat. Niat adalah qasdus syai'in muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Sepakat para ulama bahwasannya niat tempatnya di dalam hati. Nah, bagi orang yang hendak saum kemudian ia berniat, maka haruslah memenuhi niat tersebut 4 syarat. Yang pertama yaitu al-azmu, yakin bahwa ia akan saum. Syarat yang kedua dari niat adalah at-ta'yin, yaitu menentukan. Karena saum wajib terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama saum Ramadan, yang kedua saum kafarat, dan yang ketiga saum nadar. Maka ia harus menentukan mau saum apa. Saum wajib berupa Ramadan, apakah nadar atau kafarat. Yang ketiga dari syarat niat adalah at-tabyit, yaitu bermalam atau di malam hari. Ia harus berniat untuk saum di hari esok, mulai berniatnya yaitu di malam hari. Pertanyaan, kapan dihitung awal malam atau kapan hitung malam hari? Hitungan malam dalam bulan Hijriyah adalah mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi bagi orang yang mau niat saum Ramadan
maka mulai dari terbenamnya matahari ia udah diperbolehkan untuk berniat di hari esoknya atau untuk saum di hari esoknya. Yang keempat dari syarat niat adalah at-tajdid likulli lailah, bahwa orang yang hendak saum Ramadan maka niatnya harus dilakukan setiap malam hari. Kenapa? Karena hari yang ke-1 dan berikutnya adalah merupakan ibadah yang terpisah, sehingga ia harus berniat setiap malam harinya untuk saum esok harinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya tentang hukum saum Ramadan. Saum Ramadan adalah hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Pertama dari Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Di antaranya dalam ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum atau berpuasa, sebagaimana perintah kewajiban saum ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian dari hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama adalah persaksian bahwa tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah terkecuali Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan melaksanakan haji ke Baitullah, serta saum Ramadan. Dan dari yang ketiga, perintah wajibnya saum Ramadan adalah ijma' para ulama. Para ulama telah bersepakat bahwa saum Ramadan hukumnya wajib, dan orang yang mengingkari kewajiban perintah saum Ramadan maka ia dihukumi kafir, dan apabila mati ia dikuburkan di tempat bukan penguburan kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah tentang kapan diperintahkan saum Ramadan. Perintah wajib saum Ramadan di tahun kedua Hijriyah dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah. Dan oleh karena itu Rasulullah SAW melaksanakan saum Ramadan kurang lebih 9 tahun lamanya, atau 9 kali saum Ramadan. Kemudian berikutnya adalah fase perintah saum Ramadan. Saum Ramadan mengalami 2 fase. Yang pertama adalah fase pilihan, alias bahwa bagi orang yang datangnya bulan Ramadan, boleh baginya tidak berpuasa
dengan memberikan makanan kepada orang miskin. Walaupun ketika itu bahwa saum adalah lebih utama. Kemudian fase yang kedua, bahwa saum Ramadan ditentukan, alias ketika datangnya bulan Ramadan maka wajib kepada orang-orang yang kaum muslimin, kemudian akil, baligh, sehat, dan ia mungkin tidak bepergian untuk melaksanakan saum Ramadan. Perintahnya adalah, atau dalilnya adalah sebuah hadis yang diterima dari Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu anhu warḍah, bahwa ia mengatakan tatkala turun ayat, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang berkeberatan untuk saum maka hendaklah membayar fidyah, yaitu mengeluarkan makanan untuk orang miskin. Kemudian turunlah ayat yang berikutnya, ayat 185. Allah berfirman, "Fama syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka barang siapa yang syahidah, Syekh Sa'di rahimahullah menafsirkan kata syahidah di sini, yaitu orang yang dia akil, berakal, baligh, sehat, adanya bulan Ramadan, maka falyasumhu, maka ia wajib untuk saum Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, dengan apa ditetapkannya bulan Ramadan? Bulan Ramadan ditetapkan dengan dua hal. Yang pertama, melihat hilal, dan yang kedua adalah dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban. Melihat hilal adalah maksudnya melihat hilal awal bulan Ramadan, yang mana pelaksanaannya di tanggal 29 Sya'ban, jadi pada asar menjelang maghrib. Perwakilan dari kaum muslimin yang ia berkategori dia muslim, berakal, baligh, dan terpercaya melakukan ru'yah, melihat hilal. Jikalau hilal di sore itu tanggal 29 Sya'ban kelihatan, maka sudah dipastikan bahwa awal Ramadan adalah keesokannya. Dan sebaliknya, apabila ditakdirkan pada tanggal 29 Sya'ban cuaca hujan atau mendung sehingga mengakibatkan tidak terlihatnya hilal, maka sudah dipastikan bahwa keesokan harinya adalah menggenapkan bulan Sya'ban, yaitu 30 harinya, dan saum Ramadan adalah lusanya. Hal ini sebagaimana hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum asy-syahru fa'uddu salasin." Saumlah karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihatnya pula. Kemudian jika awal bulan atau hilal terhalang ketika itu, maka hitunglah bulan tersebut
dengan 30 hari alias disempurnakan bilangannya menjadi 30 hari. Demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.